Diprediksi pekan ini, berikut 3 alasan Jokowi rombak kabinet. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan merombak jajaran menteri atau reshuffle pekan ini. Ada 3 alasan kuat dari Presiden. Bapak Presiden mesti melantik pejabat-pejabat baru. Selama masa kerja di Bina Geraha saya tahu benar bagaimana keputusan-keputusan yang diambil. Presiden tidak membutuhkan waktu lama. Dalam pekan-pekan ini kita tunggu, kata tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin saat dihubungi di Jakarta. Ngabalin menyebutkan ada 3 alasan Jokowi akan mengganti beberapa menteri di kabinet Indonesia Maju. Berikut pertimbangan reshuffle. 1. Menristek Bambang Brojonegoro sudah pamit. Ngabalin mengungkapkan bahwa Bambang Brojonegoro sudah pamit alias meninggalkan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Jokowi tengah segera mencari pengganti Bambang. Di satu sisi, Kemenristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Meski belum resmi digabung, Bambang sudah mundur dari jabatannya. Kan terjadi kekosongan itu. Sementara itu, Kemenristek sendiri belum ke Kemendikbud, kata Ngabalin. 2. Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek. Peleburan Kemendikbud dan Kemenristek juga menjadi alasan perlu adanya penggantian menteri. Alasan kedua, karena usulan penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud sudah disetujui DPR, tutu Ngabalin. 3. Ada kementerian baru. Pemerintah akan membentuk kementerian baru, Kementerian Investasi. Ngabalin mengatakan Presiden segera melantik pejabat-pejabat baru. Kuat dugaan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, yang akan menjadi Menteri Investasi, sebab Bahlil dianggap paling paham mengurusi permodalan. Kementerian Investasi dan Kepala BKPM satu pintu itu nantinya. Dia menandatangani izin-izin apa segala macam konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja, ujar Ngabalin. Nadiem dan Bambrop tak ada kans. Pengamat politik Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai tak ada kans bagi Kemendikbud Nadiem Makarim maupun Menristek Bambang Brojonegoro untuk memimpin Kemendikbud Ristek. Keduanya akan kembali ke fitrah keilmuan masing-masing. Nadiem memang sukses di Gojek, tapi pengalaman pendidikan dan riset tidak ada, kata Adi saat dihubungi Medcom. Bahkan, Nadiem tidak bisa mengkloning teknologi Gojek untuk diaplikasikan di bidang pendidikan saat pandemi COVID-19 ini. Makanya orang menduga pada reshuffle periode kedua ini Kemendikbud diminta evaluasi, lanjut dia. Nadiem mengurus pendidikan saja tak kelihatan, apalagi riset. Saya kira dia lebih bagus pada hal lain, simpul Adi. Setali 3 uang, Bambang juga dinilai kurang mumpuni menjadi Mendikbud Ristek. Lebih baik dia berfokus pada urusan investasi. Mengingat latar belakang Bambang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dari tahun 2016 sampai 2019. Kalau lihat passion dan style yang dibutuhkan kabinet Jokowi, saya kira Bambang cocok di Kementerian Investasi, kata Adi berasumsi. Latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman Bambang memang menonjol di bidang ekonomi. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode pertama Joko Widodo sebelum digantikan oleh Sri Mulyani. Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI pada Jumat 9 April 2021 memutuskan bahwa Kemendikbud akan digabung dengan Kemenristek menjadi Kemendikbud Ristek. Sebelumnya, Kemenristek merupakan satu kesatuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dengan nama Kemenristek atau BRIN
Dengan adanya penggabungan ini, BRN akan menjadi badan otonom. Reshuffle atau perombakan kabinet dianggap sebagai momentum untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Mengingat dalam waktu yang tidak begitu lama, 2 menteri kabinet Jokowi berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai di dalam reshuffle kali ini tidak hanya sebagai momentum, tetapi juga harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi kepala seluruh kementerian. Tidak hanya momentum peningkatan kepercayaan, tapi juga menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, selama ini Jokowi harus dilihat secara institusi atau lembaga negara. Sebagai lembaga negara yang mengambil keputusan, tentunya tidak hanya menjadikan reshuffle sekedar momentum, tapi juga harus menjadi pintu masuk. Selama ini, menurut Emrus, ada pengawasan yang lemah dari pemerintah terhadap menteri-menterinya. Terbukti dalam waktu yang tidak begitu lama ada 2 menteri yang berurusan dengan KPK. Terkait evaluasi kinerja semua kementerian, alangkah baiknya Presiden Jokowi menentukan alat ukur atau instrumen menteri mana saja yang perlu untuk direshuffle. Ini kesempatan untuk mengukur capaian-capaian baik dari sudut pandang kinerja atau leadership, managerial skill, dan integritas. Jadi tidak hanya dilihat dari kinerjanya saja. Kalau dilihat dari capaian atau kinerja, bukankah Mensos salah satu kementerian bekerja bagus, sarapan anggaran tinggi, dan diakui oleh banyak pihak, ujarnya. Selain itu, diingatkan Emrus, yang tidak boleh dilupakan adalah aspek loyalitas. Jangan sampai di penghujung pemerintahan Jokowi, menteri malah bekerja sendiri-sendiri. Menurutnya, Jokowi memang harus benar-benar memilih menteri yang berintegritas dan profesional. Untuk itu, merit system dalam kabinet hasil reshuffle harus benar-benar diwujudkan. Semua penting dilakukan sebagai warisan Jokowi pada akhir masa pemerintahannya. Merit system itu mutlak, tetapi bukan hanya satu-satunya. Harus ada dukungan publik dan dukungan politik. Jabatan menteri itu jabatan politik juga. Jangan sampai tidak ada dukungan politik, ujarnya. Terkait dengan kapannya reshuffle sebaiknya dilakukan, menurut Emrus pada minggu pertama tahun 2021, seharusnya masalah reshuffle sudah selesai. Dengan demikian, menteri bisa langsung bekerja begitu memasuki minggu pertama tahun 2021. Saya memberikan masukan minggu pertama Januari sudah selesai masalah reshuffle. Hari ke-7 harusnya mereka selesai semua supaya bisa langsung berjalan sebagaimana mestinya.